Terus ketika 17 Agustus itu ada juga pementasan. Nah, jadi pementasan di Balai RW. Nah, itu kita pentas drama gitu ya. Nah, dramanya Osmar Ismail waktu itu. Itulah yang menjadikan persahabatan itu semakin akrab dan Pak Bambang saya anggap sebagai kakak sendiri gitu. Walaupun Pak Bambang di Fakultas Hukum, dia juga pernah mengajar di SMP Salaman Mloyo. Iya, itu Kami juga bersahabat di SMP Salaman Mloyo gitu. Nah, disitulah kami mengajar bersama-sama gitu. Jadi Pak Bambang juga pernah jadi guru gitu di SMP Salaman Mloyo gitu. Nah, itulah akhirnya Pak Bambang dengan teman-teman mendirikan Keluarga Penulis Semarang gitu, yang disingkat dengan KPS. Nah, disitulah pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana di sini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu ini teman lamanya Bapak, yaitu Profesor Dr. Setyo Yuwono Sudikan MA. Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, seperti itu. Di mana hari ini akan membahas periode kehidupan lagi-lagi ya, dalam rangka 65 tahun Bambang Sadono ini nanti yang akan 30 Januari nanti, di mana akan membahas periode kehidupan sebelum sekarang ini seperti itu. Iya. Sebelumnya gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat, Dik Raja. Pangestunipun. Iya. Lagi di mana ini sekarang? Ya, di rumah ini, Dik. Oh iya, oke. Di rumah, Di Surabaya ya? Ya, di Surabaya. Oh, iya. Kegiatannya sekarang apa, Prof? Ya, seperti biasa, Dik, karena saya dosen, kegiatannya yaitu memberi kuliah, menulis, membimbing mahasiswa, mengabdi kepada masyarakat itu. Tridharma perguruan tinggi saya laksanakan dengan baik. Masih belum bisa keluar ya di Surabaya ya? Oh, sudah bisa keluar, sudah aman sudah. Situasi sudah aman. Iya, oke. Mungkin ini langsung aja masuk ke topik yang tentang Bapak ya. Maksudnya ini kan Bapak sendiri pada tahun 1978 kan masuk ke Semarang, kuliah di IKIP. Terus di Undip, tapi Prof Yono sendiri kan kalau tidak salah sudah kuliah terlebih dahulu ya waktu itu ya? Iya. Jadi saya tahun 76 itu masuk di IKIP Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya Pak Bambang 76 baru masuk di Semarang. Saya berkenalan baik karena bertetangga. Iya di kampung Pegandan Semarang ya. Pegandan. Itu masih ada nggak ya? Mungkin rumahnya Pak Marno masih, tapi rumahnya Pak Kusmindar sudah dijual. Sudah pindah ke Gunung Pati sekarang. Iya. Itu pengalaman bersama Pak Bambang pada saat itu bagaimana Pak? Bagaimana Prof? Maksudnya mungkin pertama kali itu sudah kenal atau sebelum di Semarang itu? Ya, sebenarnya sudah kenal, tapi perkenalan itu lebih intens ketika Pak Bambang ke Semarang,
karena kita bertetangga, Pak Bambang di rumahnya Pak Marno, saya di rumahnya Mas Kusmindar, berarti itu satu gang. Kemana-mana selalu bersama. Karena apa? Begini Dek Raja, dulu kita itu kan naik sepeda ontel dulu itu. Iya, Kemana-mana iya. naik sepeda ontel. Terus yang kedua Pak Bambang Sadono dulu kan loper koran ya, loper majalah Joyoboyo, kita selalu berdua mengantar kemana-mana, juga loper Parikesit. Nah, dulu ada koran namanya Parikesit, koran berbahasa Jawa. Itu adalah awal-awal kami bersahabat dengan Pak Bambang Sadono. Lalu kita menulis di koran-koran yang lokal seperti Bahari. Akhirnya saya dikenalkan dengan Mas Hari Bustaman, kenal juga dengan Pak Bandrio di Kartika, koran Kartika miliknya Angkatan Darat. Juga di koran Dharma, itu ada Pak Iwan, itu korannya kepolisian gitu Dek. Itu awal-awal kami bersahabat dengan Pak Bambang. Terus ketika 17 Agustus itu ada juga pementasan. Jadi pementasan di Balai RW, itu kita pentas drama gitu ya. Dramanya Osmar Ismail waktu itu. Itulah yang menjadikan persahabatan itu semakin akrab, dan Pak Bambang saya anggap sebagai kakak sendiri gitu. Berarti banyak sekali ya ceritanya ini. Dikenal-kenalkan seperti itu. Karena Pak Bambang juga kegiatannya sangat banyak. Walaupun Pak Bambang di Fakultas Hukum, dia juga pernah mengajar di SMP Salaman Mloyo. Kami juga bersahabat di SMP Salaman Mloyo gitu. Terus mungkin bisa diceritakan kembali Pak itu tadi. Bisa diceritakan kembali yang menjadi guru SMP itu ceritanya gimana? Maksudnya apa itu? Iya, karena lagi nyari-nyari seperti itu. Yayasannya itu miliknya Pak Marno. Yayasannya miliknya Pak Marno, omnya Pak Bambang Sadono. Nah, disitulah kami mengajar bersama-sama gitu. Jadi Pak Bambang juga pernah jadi guru gitu di SMP Salaman Mloyo gitu. Nah, itulah akhirnya Pak Bambang dengan teman-teman mendirikan Keluarga Penulis Semarang gitu, yang disingkat dengan KPS. Nah, disitulah kami berkumpul dengan Yan Mujianto almarhum, ada juga Pak Mukti Sutarman yang sekarang sudah pensiun di Kudus, ada almarhum Pak Pamuji MS, ada Pak Jawahir Muhammad, dan banyak sekali teman-teman waktu itu. Di samping itu di Semarang dulu juga ada kelompok lain, itu kelompok miliknya Pak Anggoro. Mungkin di Raja kenal Pak Anggoro yang dulu di belakang rumah ketika di Kerapia. Pak Anggoro itu punya kelompok namanya Bening PMS. Itu juga kelompok penulis dengan Timur Suprabana dan Pak Ragil gitu. Tapi akhirnya Bening PMS itu bergabung dengan Keluarga Penulis Semarang. Itu awal-awal kita bersahabat dengan Pak Bambang. Pak Bambang ketua, saya sebagai sekretarisnya. Iya. Mungkin kembali sedikit Pak, kembali tadi di awal-awal kan menjadi guru SMP, kemudian loper koran seperti itu. Lah itu emang mencari pekerjaan atau bagaimana itu? Masa atau lebih ke kesibukan atau bagaimana Prof itu? Nah, itu kan bagian dari sebuah perjuangan. Jadi bagian dari sebuah perjuangan terutama untuk bagaimana kita mengekspresikan ide. Pertama adalah mengapa Pak Bambang waktu itu memilih koran-koran berbahasa Jawa seperti Parikesit. Sekarang Parikesit itu sudah nggak ada. Demikian juga dengan Joyoboyo. Dulu juga ada penyebar semangat. Lalu lucunya,
pelanggannya itu diantaranya adalah ada dosen bahasa Jawa, dosen bahasa Indonesia ya, tapi keahliannya bahasa Jawa kuno, yaitu Pak Karjo, J. Sukarjo. Itu kita ngantar ke Karangayu, di pasar Karangayu itu. Jadi kita keliling gitu ya, mengantar koran sambil ini naik sepeda ondel gitu. Karena waktu itu ya adanya sepeda ondel di Raja. Beda dengan sekarang. Gitu. Iya, kembali ke itu, Prof. Iya. Jadi sebenarnya pada saat masa-masa itu, pada saat awal-awal menjadi guru SMP, lapor koran, kemudian kuliah pertama di Bahasa IKIP, Indonesia Undip, ya. dan ya di Pegadaian seperti itu. Ya. Bapak itu sebenarnya sosok yang seperti apa, Prof, pada saat Ya, itu? memang saya katakan Pak Bambang ini kan sosok pejuang yang sangat pemberani, yang tangguh ya. Jadi ini Pak Bambang itu orang yang sangat tangguh, saya pikir. Tangguh dalam segala hal. Tangguh dalam segala hal. Jadi dia selalu mengajari saya kalau kita tidak berpendidikan, maka kita akan selalu berada di bawah. Maka pendidikanlah yang penting, Yuwono gitu. Maka itu kita harus capai itu pendidikan sampai setinggi-tingginya gitu. Dengan cara apapun, pendidikan itu akan menentukan nasib kita di kemudian hari gitu. Iya. Itu adalah semboyan Pak Bambang. Maka itu Pak Bambang akhirnya juga menyelesaikan S1, S2 dan S3. Demikian juga saya juga harus menyelesaikan S1, S2 dan S3 gitu. Iya. Tapi inspirasinya memang dari Pak Bambang. Jadi beliau adalah pejuang yang gigih, tanpa takut kepada siapapun. Mungkin di Raja juga kenal karena eyangnya, mungkin eyang di Raja misalnya aja, Pak Suradi, itu kan pernah ditahan juga. Itu juga akhirnya Pak Bambang jadi tangguh di situ. Karena terlibat dalam partai politik, akhirnya Pak Suradi ditahan, pernah ditahan di Blora. Pak Bambang akhirnya menjadi orang yang tangguh itu dalam menghadapi segala hal. Dia nggak takut pada siapapun. Kalau ada pertemuan-pertemuan, beliau selalu duduk di depan. Jadi tidak pandang itu tempat duduknya siapa, pokoknya diduduki gitu ada. Inilah kehebatan beliau, nggak ragu, nggak menghadapi orang. Demikian juga dalam setiap diskusi, beliau juga selalu menyampaikan ide-ide yang segar itu. Dalam segala hal, beliau itu menguasai persoalan itu. Kalau biasanya kan kalau wartawan itu tahu sedikit tapi ngomong banyak. Tapi Pak Bambang itu tahu banyak dan ngomongnya juga banyak gitu. Begitu Dek Raja. Iya, Prof. Tapi pernah nggak sih Prof Yono itu kayak Pak Bambang ini kan banyak kegiatan, kemudian seperti kayak double-double seperti itu. Lah itu pernah Prof Yono pernah seperti, aduh kok capek ya kalau ngikutin Pak Bambang seperti ini. Pernah nggak, Prof? Enggak, saya nggak pernah capek waktu itu ya. Jadi waktu itu nggak pernah capek. Karena sekali lagi prinsip yang kami pegang, prinsip yang saya pegang sama dengan prinsip yang dipegang Pak Bambang Susatyono, bahwa kita harus sukses itu. Jadi untuk sukses kita harus berjuang. Karena apa? Karena kita berangkat dari titik nol. Kalau kita berangkat dari titik nol, maka nggak ada orang yang memberi kesempatan kepada kita. Maka kita harus berjuang sendiri. Nah, Pak Bambang berjuang, saya mengikuti itu aja. Sesuai dengan arahan beliau. Misalnya aja, yuk cocokmu itu kamu di guru, maka saya memilih aja lah di guru gitu. Pak Bambang cocoknya di wartawan, dia di garis wartawan, ya akhirnya masuk di garis politik gitu. Kemudian sekarang sudah mencapai puncaknya masing-masing seperti itu ya, Prof? Iya, sudah usia 65 ini sudah puncak ini. Kemudian tadi menarik Prof berbicara mengenai keluarga penulis Semarang seperti itu, di mana Prof Yono kan menjadi sekretarisnya. Itu awal gagasannya seperti apa sih? Maksudnya terbentuknya bagaimana itu? Iya, terbentuknya awalnya adalah bagaimana teman-teman ini ya. Teman-teman itu diantaranya seperti Pak Bambang yang memimpin, ada saya, ada Yan Mujianto, ada Mukti Sutarman, ada Pak Muji MS, dan seterusnya. Teman-teman ini ingin bagaimana kita bisa pertama adalah menyalurkan ide, yang kedua adalah kita selalu mengadakan diskusi-diskusi. Karena orang bisa berkembang kalau kita saling berdiskusi dengan sahabat, berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan siapapun begitu. Maka itu
ide-ide itu akhirnya dikembangkan dalam panggung KPS. Setiap bulan sekali, KPS itu menyelenggarakan diskusi dulu di Jalan Pemuda, namanya Gedung Pemuda dulu, tapi sekarang Gedung Pemuda itu sebelahnya GRIS, sekarang mungkin menjadi gedung Dinas Pendidikan, kemungkinan begitu. Di Semarang itu ya, Jalan Pemuda. Disitulah setiap sebulan sekali kita difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu untuk menyelenggarakan diskusi-diskusi. Dari diskusi-diskusi itu akhirnya Pak Bambang punya ide untuk menerbitkan buku, misalnya aja, yaitu buku tentang ini, misalnya aja buku Pintar Seorang Penulis. Jadi ini juga menampung teman-teman. Nah ini berkembang terus diskusi-diskusi itu sampai ketika Pak Bambang memegang Suara Merdeka di rubrik budaya, maka disitulah teman-teman berkontribusi untuk mengembangkan dirinya. Jadi dengan difasilitasi Pak Bambang Satonyo, karena kalau tidak temannya sulit dimuat gitu. Sulit dimuat, maka itu disitulah kita berkontribusi, kita mengembangkan diri, akhirnya juga sebagai jalan hidup kita masing-masing. Karena banyak alumni KPS yang berhasil dalam arti apakah sebagai wartawan, apakah sebagai penulis, apakah sebagai guru, atau sebagai yang lain, misalnya aja politikus, misalnya aja seperti itu. Ya. Berarti memang motivasi terbentuknya itu benar-benar dikarenakan itu ya, memang ingin berkarya seperti itu, Pak? Iya, paling tidak ingin mengembangkan diri. Mengembangkan diri secara bersama-sama. Mengembangkan diri dalam arti kita harus sukses gitu. Dalam hal apa? Dalam hal pemikiran-pemikiran tentang kebudayaan di Jawa Tengah khususnya. Ya, Prof. Ya. Karena tanpa kelompok, tanpa organisasi, kita berjalan sendiri-sendiri seperti sebelumnya, maka kita akan selalu gagal di tengah jalan gitu. Maka itu kita dengan organisasi kita akhirnya secara bersama-sama sehingga kita pun bisa mengenang bagaimana keluarga penulis Semarang itu gitu. Berarti awal terbentuknya KPS itu memang terdiri dari teman-teman kuliah seperti itu atau bagaimana, Prof? Tidak, itu bukan teman kuliah, itu adalah para penulis. Para penulis yaitu ada yang sedang kuliah, ada yang jadi guru, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi penyair. Ya masing-masing punya profesi yang berbeda-beda gitu. Mereka punya profesi yang berbeda-beda. Kita sering bertemu, misalnya aja pangkalannya yaitu di Redaktur Bahari misalnya aja. Bahari itu di sebelahnya Juar sana. Saya lupa sekarang jalan apa itu, Mas Hari Bustaman. Yang biasanya kita berdiskusi di situ gitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama. Satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Kemudian kan Bapak itu jadi wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka, di Ketua PWI, seperti itu ya, Prof? Di mana Prof Yono sendiri malah pindah ke Unesa Surabaya ya? Iya. Nah itu komunikasinya setelah itu bagaimana, Prof? Iya, jadi kami tetap berkomunikasi karena sebelum saya ke Surabaya, saya ke Magelang. Saya pernah juga mengajar di FKIP Universitas Tidar Magelang. Waktu itu masih swasta, belum negeri seperti sekarang.
Setelah itu Pak Bambang Sadono mengenalkan saya kepada Pak Sulipan Sadiutomo. Pak Sulipan, ini ada teman dari Blora pengen jadi dosen gitu. Sekarang ngajar di Tidar, maka itu akhirnya saya ikut dengan ikut Pak Sulipan Sadiutomo untuk mengajar di pendidikan bahasa Jawa di IKIP Surabaya waktu itu. Komunikasi tetap jalan karena saya juga masih sering pulang ke Semarang karena selama 2 tahun lebih keluarga masih di Semarang waktu itu. Keluarga masih Semarang walaupun saya sudah ada di Surabaya. Saya tidak pernah terhenti karena ketika ada kegiatan-kegiatan di Semarang saya selalu hadir. Pak Bambang juga punya kegiatan-kegiatan lain, misalnya aja ketika ada mungkin Dek Raja diingatkan dengan rumah ngaglik. Pernah tahu rumah ngaglik enggak? Sepertinya tidak tahu itu, Pak. Tidak tahu ya. Iya. Jadi itu dulu sebagai rumah produksi buku. Rumah produksi buku. Apa dan siapa orang Jawa Tengah, siapa Kartini dan seterusnya, maka disitulah kita juga akhirnya bersama dengan teman-teman untuk memproduksi buku. Karena Pak Bambang Sadono juga punya kegiatan lain dalam hal bisnis, yaitu menerbitkan buku apa dan siapa itu. Tapi itu tidak hanya itu, tapi macam-macam. Akhirnya juga memproduksi buku-buku puisi, buku-buku kumpulan cerpen, bahkan juga dengan BKKBN itu menerbitkan juga buku tentang sastra tentang keluarga berencana lewat IPKB gitu. Karena Pak Bambang Sadono di samping waktu itu memegang KPS juga memegang Ikatan Penulis Keluarga Berencana. Ya, di Semarang gitu. Maka itu kegiatannya tidak hanya satu, dan saya selalu diajak untuk terlibat kemanapun. Ketika Pak Bambang itu menjadi redaktur di Suara Merdeka, awalnya itu naiknya Suzuki A100, Dek. Jadi kemana-mana itu juga kita selalu bersama naik Suzuki A100 itu, warna merah waktu itu saya ingat. Saya sendiri waktu itu belum punya sepeda motor gitu. Ya, tapi Pak Bambang ini tadi juga membentuk Ikatan Penulis Keluarga Berencana, tapi anaknya 4, Pak. Malah tidak begitu. Nggak persoalan. Itu persoalan lain itu. Itu persoalan lain. Berarti itu ya, Prof Yono ini juga membantu pemasaran buku-bukunya Pak Bambang di Jawa Timur seperti itu ya? Ya, dengan tidak tadi yang hanya pemasaran ya, apapun pokoknya apapun yang dikerjakan Pak Bambang, saya siap membantu gitu. Dan mungkin nanti dulu Dek Raja ya, adik saya ipar itu juga ikut Pak Bambang dulu. Namanya Pak Kartiko. Di rumah ngaglik itu gitu. Tapi sekarang sudah almarhum. Nah, itu adik ipar saya gitu. Jadi keterlibatan saya dengan Pak Bambang tidak pernah putus itu sampai sekarang. Tapi karena sekarang sudah tua, saya kalau diajak agak malas sekarang. Sudah tua sekarang. Sudah tua sekarang Dek Raja. Lanjut mungkin ke periode selanjutnya di mana Pak Bambang ini kan menjadi DPR, kemudian menjadi pemimpin redaksi harian Suara Karya seperti itu. Sepertinya ini berbarengan dengan Prof Yono S2 di UI dan S3 di Unair seperti itu ya, Prof? Iya. Yang menarik Pak Bambang ketika di DPRD misalnya, ketika di DPRD ya, menjadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah, itu beliaulah yang ngegulkan tentang bagaimana pembelajaran bahasa Jawa di Jawa Tengah. Ada perda. Yang menarik adalah perda itu. Mungkin kalau tidak ada Pak Bambang, perda itu nggak akan gul. Iya, karena Bapak itu juga sering membahas dengan saya, Prof, gimana apa pentingnya begitu. Saya kadang-kadang nguping juga kalau Bapak lagi telepon gitu tentang perda ini. Itu menurut Prof Yono sendiri bagaimana itu? Iya, itu prosesnya kan mestinya berat ya di Semarang, tapi Pak Bambang akhirnya bisa ngegulkan itu. Bagaimana pembelajaran bahasa Jawa di SD, SMP, SMA di Semarang, sehingga akhirnya juga bisa menampung semua guru-guru yang alumni dari apakah itu IKIP Semarang, yang sekarang UNES, apakah itu IKIP BGRI Semarang, apakah veteran yang ada di Sukoharjo, maka prodi-prodi bahasa Jawa yang ada di
3 perguruan tinggi itu termasuk nanti di UNS itu akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan kebutuhan guru untuk SD, SMP, SMA itu kan bisa memberi lapangan pekerjaan kepada semua orang ya, alumni perguruan tinggi itu. Ini yang menarik dan yang utama sebenarnya di samping itu adalah bagaimana bahasa Jawa itu tetap eksis sampai sekarang. Jangan sampai bahasa Jawa itu hilang dari peredaran masyarakat Jawa sendiri gitu. Lagi-lagi ya Prof, ini Bapak Bambang ini memang gagasan-gagasannya juga itu tadi seperti yang dibilangin juga baru, kemudian tadi banyak ajaran-ajaran seperti yang pendidikan itu penting, di mana akhirnya Prof Yono dan juga Bapak juga akhirnya jadi S2 S3 juga kan seperti itu jadinya. Kemudian setelah 65 tahun nih Prof, apa sih kesan yang paling meresap dalam diri Prof Yono tentang Pak Bambang? Iya, saya katakan Pak Bambang itu adalah teman sejati saya. Teman sejati saya. Jadi apapun yang dirasakan Pak Bambang, saya juga merasakan gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu saya sampaikan kepada adik Raja gitu ya. Jadi bagaimana pertemuan Pak Bambang dengan Mamah misalnya aja, itu pun kami tahu gitu ya. Pak Bambang kecelakaan pura-pura sakit itu akhirnya harus di rumah Almaira gitu. Jadi gayanya Pak Bambang kan gitu kalau senang pada perempuan gitu ya. Calonnya itu begitu. Jadi pura-pura sakit akhirnya dia terus saya juga ngantar Eyang Pak Suradi ke rumah Almaira yang waktu itu Pak Suradi juga bingung. Loh, kok di sini di Iwono ya, saya nggak tahu Pak Suradi katanya kecelakaan gitu. Padahal sebenarnya itu sudah diincar karena apa? Karena mamanya adik Raja sebenarnya dulu kan pemenang baca puisi. Jadi pemenang baca puisi yang akhirnya mungkin itulah yang menjadi kegaguman Pak Bambang juga gitu. Jadi akhirnya bertemulah antara Papa dan Mama gitu ya. Di Halmahera itu yang saya katakan Pak Bambang dengan saya itu saya katakan seperti saudara deh. Jadi seperti kakak saya sendiri gitu ya, karena keberhasilan saya juga karena Pak Bambang. Jadi saya bisa seperti ini, saya akui dan saya selalu menyampaikan pada keluarga bahwa jasa Pak Bambang itu tidak bisa saya lupakan selama hidup saya, demikian juga dengan anak istri. Karena apa? Karena bantuan beliau lah saya bisa seperti ini gitu. Dan itu adalah dicapai melalui perjuangan yang cukup keras. Yaitu ketika kuliah kita harus berlatih untuk menulis. Dengan menulis akhirnya kita akan dikenal orang, dan capaian-capaian itu sekarang sangat berarti bagi hidup kita berdua gitu ya. Ya saya yang Pak Bambang gitu. Karena Pak Bambang lewat menulis itu bisa menulis apa saja waktu itu. Hanya sekarang kan eranya beda, eranya era digital gitu. Iya, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir saja ya, karena ini Prof Yono agak bahaya kalau lama-lama ini. Nanti Bapak bilang banyak yang diedit ini kalau misalnya lama-lama dengan Prof Yono. Jadi ini saat ini kan Pak Bambang sedang masuk ke dunia media sosial, sedang masuk kanal YouTube. Nah, untuk tahun 2022 ini nih, apa sih saran dan harapan Prof Yono terhadap Bapak menjelang usia 65 tahun? Iya, saya selalu memberi semangat kepada Pak Bambang, karena saya juga selalu disemangati Pak Bambang, misalnya aja, lewat media-media sosial beginilah kita akan berkembang, karena era tulis itu sudah berlalu. Jadi era media tulis, sekarang media tulis apapun sudah tidak ada yang membaca, maka orang membacanya adalah ke media sosial dalam bentuk YouTube seperti ini. Maka itu saya katakan, selamat pada Pak Bambang Sadono yang sekarang memasuki usia ke-65, sukses selalu, bahagia, dan selalu sehat. Itu harapan saya. Amin, amin. Oke, matur nuwun, Prof, sama udah menyempatkan waktunya.
Ya mungkin ini menjadi suatu pelajaran yang bisa diambil juga sekaligus hiburan ini. Jadi mungkin biar pada tahu juga sisi Pak Bambang Sadono yang lain seperti itu. Ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Yono. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono. Tetap di channel Bangsa TV.